Oke, selamat datang di channel saya DH Herdiana ya. Kali ini kita bakal bahas soal emiten BBKP, Tower dan lain-lain. Untuk BBKP tadi ada sentimennya juga, jadi akan cukup menarik sepertinya. Nah, untuk IHSG dulu, seperti yang kita bilang kemarin, IHSG bisa saja dia melakukan sideways di area sini karena candle sebelumnya, candle ini terlihat kurang bagus dan sampai hari ini pun kurang bagus. Ini masih merupakan candle-candle yang rawan untuk melakukan bantingan. Ya, jadi untuk besok masih harus berhati-hati. Mungkin pergerakannya akan melambat sama seperti hari ini, tapi bukan berarti tidak ada emiten yang bisa naik. Tadi pun ada kan emiten yang bisa naik. Nah, kita coba lihat dulu WIM. WIM tadi saya udah cut loss ya. WIM cut loss. Sebenarnya untuk WIM ini merupakan candle supportnya, tapi ya apa boleh buat, market berkata lain. Candle selanjutnya malah melakukan penurunan. Jadi ini candle supportnya gagal ya. Tadi saya cut loss kisaran 3 atau 4%, tapi itu nggak rugi. Kenapa nggak rugi, Bang? Karena tadi saya cuan di back sama M-Core. Kita lihat back. Nih, tadi saya cuan di back sama M-Core, itu cuannya besar. Untuk back itu tadi dapat 11%-an. Belum ditambah sama M-Core ya. Jadi cut loss tadi di emiten WIM itu masih ketutup sama cuannya M-Core dan cuan di back ya. Untuk WIM maaf nggak jadi naik ya karena marketnya berkata lain. Mungkin kalian juga cut loss ya tadi. Seperti itu guys. Jadi walaupun saya tadi cut loss di WIM itu masih cuan buat saya. Karena cut loss tadi tuh kisaran 4% saya kalau nggak salah. Dan cuannya berkali-kali lipat. Jadi intinya terkadang cut loss itu tidak buat kita rugi loh. Tidak buat kita rugi. Jadi ketika kita cut loss, kita bisa masukin dananya ke saham lain kan. Tadi saya cut loss di WIM, masukin ke sahamnya M-Core, masukin ke back, itu malah jadi untung. Jadi buat kalian yang masih takut-takut cut loss, ya silakan mindsetnya diperbaiki. Terkadang cut loss itu malah menguntungkan diri kita. Ya. Jadi kalau misalkan analisa kalian salah, akui itu salah. Oke. Karena market nggak bakal peduli sama kalian. Mau kalian nyangkut, market mau turun ya turun aja. Nggak peduli kalian nyangkut di atas, nggak peduli. Walaupun ada bandar yang tahu kalian nyangkut, nggak mungkin ditaikin dulu kan. Buat bantuin kalian biar keluar. Ya, yang harus kalian tahu market itu jahat guys. Jadi kalau misalkan analisa kalian ternyata salah, ya mau nggak mau kalian harus cut loss. Kalau ditahan-tahan bisa jadi mungkin ini malah breakdown ke bawah seperti itu ya. Jadi cut loss itu sebenarnya penting juga, bukan cuman taking profit yang penting. Cut loss juga menurut saya itu penting ya untuk mengurangi kerugian, malah jadi untung tadi di back sama M-Core. Kita ke BBKP. Buat kalian yang masih takut cut loss ya, mentalnya silahkan diperbaiki, mindsetnya diperbaiki. Kadang cut loss itu malah buat kita untung. Dan saya minta maaf untuk WIM tadi gagal naik. Untuk HMSP tadi saya sempat TP dulu di opening ya, untungnya. Karena marketnya tadi gap up. Nah kalau udah gap up gitu bahaya. Tadi saya langsung TP. Sebenarnya WIM juga tadi mau langsung TP. Cuman ipotnya error, nggak bisa di TP. Saya udah order sell tapi nggak kejual. Ya apa boleh buat, malah jadi rugi. Nggak apa-apa, tapi masih tetap untung. Nah ini juga untuk BBKP tadi kita masuk di area 570. Ini udah cukup untung ya. 570 ini untung 10 poin lah. Oke, berarti untungnya kita dapat untung 2 tick. Terus di tower juga kita untung tapi belum jual. Jadi porto saya yang tersisa BBKP sama BBKP tower sama tower ya. BBKP sama tower. Ya, nggak rugi kan tadi CL kan. Untung 4 emiten, rugi 1.
WIIM. Nah, kita langsung aja bahas, nggak usah bacot-bacot. Kita coba lihat candlenya itu, BBKP ini membentuk candle support di area sini. Oh, ini stokastiknya hilang. Aduh, ini apaan sih? Stokastiknya kita keluarin dulu. Settingannya untuk stokastiknya 533 ya. 533. Oke. Nah, di sini BBKP itu membentuk candle support, dia dipantulkan lagi di area base yang ada di sini, dan bagusnya closingnya dia berada di luar area base, berarti untuk potensi masih ada. Ditambah sentimen dari beritanya Bapak Jokowi tadi. Nah, jadi untuk BBKP kenapa saya masih simpan dan saya bilang mau hold, karena masih ada potensi untuk menuju ke area 600, itu minimal 605 ya. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam ini cukup bagus candle supportnya. Jadi untuk potensi BBKP ini masih ada. Kita lihat emang dari stokastiknya kurang bagus, tapi dari pola candlestick ini cukup mendukung guys, cukup mendukung. Nah, resiko gimana bang? Resiko tetap ada, walaupun ini candle support, bisa jadi yang terjadi seperti WIIM, malah di breakdown lagi ke bawah ya, seperti itu. Untuk BBKP ini jadi kita harus pasang stop loss ketat di bawah 555, lewat dari 555 kita lepas dulu aja. Oke, jadi stop lossnya di 550 kita harus udah lepas. Seperti itu ya. 550 kita harus udah lepas, karena kemungkinan kalau dia breakdown ke 555 di bawah ini, di bawah 555 dia akan konsolidasi lagi di area sini. Nah, untuk target terdekatnya semisal besok naik, TP terdekatnya ada di 605 ya. 605 atau 655 di sini target swingnya. Semisal dia bisa tembus ke atas 605, target selanjutnya di 655. Soal TP sebenarnya terserah kalian. Kalian mau TP di opening juga nggak apa-apa, semisal ada lonjakan. Karena IHSG-nya pun kurang bagus ya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk TP di opening, atau kalau memang nanti IHSG-nya awal-awal bagus, kita pertahankan aja. Kita TP di kisaran 605. Seperti itu. Stop loss ketat ya di bawah 555. Terus TP terdekat di 605. Untuk BBKP seperti itu. Kalau kita lihat dengan segi moving average, candle hari ini tepat berada di atas MA21. Itu menandakan pola uptrend yang cukup kuat. Jadi kesempatan untuk up ke kisaran 600 itu cukup kuat, kisaran 65% lah. Kalau kita beri penilaian. Terus untuk tower bang, tower tadi kita masuk di berapa ya? Saya lupa, kisaran berapa ya untuk tower? 1230 kah? Atau ya 1230 kalau nggak salah untuk tower ya. Pokoknya untuk tower ini udah profit di atas 2%. Saya infoin aja jujur kalau saya udah profit, biar kalian yang nonton YouTube tahu. Buat kalian yang belum gabung ke Telegram, silahkan gabung dulu, linknya ada di deskripsi dan itu gratis ya. Nah, kita lihat tower ini kenaikannya sudah cukup tinggi. Kalau kita lihat dari jarak jauh, ini sudah melewati area all time high-nya. Jadi kenaikannya ini sudah merupakan kenaikan tertingginya kali ini. Jadi selanjutnya tidak ada resisten yang cukup solid untuk ditembus lagi. Tapi bukan berarti bakal naik terus-terusan. Kalau kita lihat di sini terjadi koreksi, dan koreksinya ini masih koreksi wajar. Nah, candle ini merupakan candle pembalikan arah, candle support, dan ini candle konfirmasinya. Jadi seharusnya untuk tower besok masih harus berlanjut, masih bisa
potensi kelanjutannya masih cukup kuat, ditambah candle hammer di area sini ya. Ketika dia sudah melewati all time high-nya yang ada di sini, berarti potensi naiknya cukup tinggi. Kalau kita tarik menggunakan rectangle, ini kan bisa jadi resistennya nih. Nah, swing high ini bisa jadi resistennya seperti ini. Nah, saya tarik dari batang yang ada di sini. Ini memang kurang bawah, tapi harusnya nariknya dari sini ya. Dari batangnya ke atas ekor yang ada di sini. Kita coba perdekat lagi. Atau kita rubah. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita tarik dari batang yang ada di sini ke swing high yang ada di sini. Ini menjadi lantainya sekarang. Yang asalnya ini sebagai resisten, saat dia melakukan kenaikan di sini ini adalah resisten. Tapi ketika terjadinya koreksi, ini bisa menjadi lantainya. Ini jadi support. Nah, candle ini merupakan candle supportnya. Ketika dia melakukan penurunan, dia masih mendapatkan pantulan di area support yang ada di sini. Berarti pola-pola uptrendnya masih cukup kuat. Nah, terus Bang, untuk kenaikan selanjutnya ada di mana? Kenaikan selanjutnya kita coba tarik menggunakan Fibonacci ya. Menggunakan Fibonacci, pakai magnet dulu biar akurat. Nah, seperti ini. Nih, kalau kita perdekat seperti ini ya. Nah, saya tarik dari swing high yang ada di sini ke swing low yang ada di sini. Kita lihat Fibonacci-nya. Tunggu. Nah, Fibonacci-nya di sini. Kenaikan hari ini terlihat masih belum bisa menembus level Fibonacci 0.618. Jadi dia masih berada di kisaran di bawah level Fibonacci kuatnya. Ini merupakan level Fibonacci kuatnya. Di sini ketika dia naik, dia langsung mendapatkan rejection kembali ke daerah bawah. Yang bagusnya di sini dia mantul support, berarti masih ada potensi untuk mencoba menembus level Fibonacci 0.618. Ketika level Fibonacci 0.618 ditembus, maka target selanjutnya kalau kita mau swing ini bisa sampai ke kisaran 1485. Kalau swing sih harus sabar dengan momen naik turunnya ya kalau swing. Nah, seperti ini. Ini target jauhnya buat yang mau hold lama-lama. Terus untuk target dekatnya ada di sini. Di 1325. Swing high ini sekarang menjadi area resistennya. Jadi kalau besok si tower ini lanjut naik, bisa dipertimbangkan untuk TP di kisaran 1325 atau di bawah itu. Kita dapat 3% pun sebenarnya udah untung. Kalau misalkan kita mau TP di opening juga nggak apa-apa. Kita kan tadi udah 2% nih. 2%. Kalau besok ada terjadi lonjakan beberapa poin, itu pastinya 3% kan. Seperti itu. Jadi bebas. Minimal 3% lah TP saya. 3% tuh kita udah dapat untung sebenarnya ya. Tapi kayaknya ini bisa ke sini. Jadi silahkan tentukan kalian mau TP 3% atau mau TP di kisaran 1325 atau 1300 pasnya. Yang jelas target terdekatnya sementara ada di kisaran 1325. Kalau sampai itu bisa dilewati, ya udah target selanjutnya di sini. Untuk stop loss ya kita taruh satu tick di bawah supportnya di sini. Ini nggak boleh di breakdown lagi. Kalau sampai di breakdown bahaya. Ini yang akan jadi stop lossnya 1185. Jadi 1180 kita harus udah keluar. Kita cut loss di bawah 1185. Jadi 1180 harus udah keluar ya. Untuk tower seperti itu. Kita lihat menggunakan moving average. Di sini masih terlihat pola-pola uptrend yang cukup kuat. Masih berada di atas moving average-nya. Kita lihat di sini walaupun stokastik masih mengarah ke bawah, tapi dari chart pattern ini cukup bagus.
time frame 4 jamnya kalau kita lihat, nah ini mendukung sekali ya. Di sini stokastik sudah crossing. Kalau kita lihat dari pola yang terbentuk, di sini terbentuk pola rounding. Jadi untuk 1300 saya masih berpikir positif, karena trading tuh berpikirnya harus positif, jangan negatif. Kalau negatif jadinya malah loss terus. Jadi positif aja, jangan berpikir buruk dulu. Jadi positifnya 1300 bisa tercapai. Kalau nggak tercapai ya udah bukan rezeki kita. Seperti itu ya. Untuk tower dari time frame kecilnya ini cukup menarik. Potensi masih ada. Oke, terima kasih.